Burung gagak terbang di langit, satu di depan dan dua di belakang. Satu di belakang dan dua di depan, satu di antara 2 dan 3 berturut-turut. Bisakah kamu menghitung jumlah pasti burung gagak tersebut? 3. Mereka bergerak satu demi satu. Barista harus mengisi 2 karung dengan kopi dari karung lain dengan ukuran yang sama. Bisakah kamu menemukan cara untuk melakukannya? Mudah! Taruh kantong-kantong kosong ke dalam satu sama lain, lalu isi dengan kopi. 2 orang ibu dan 2 orang anak perempuan memasuki sebuah kedai kopi dan memesan 3 buah cappuccino. Masing-masing mendapat 1. Gimana mungkin? Mereka adalah seorang nenek, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Bisakah kamu menulis angka yang terdiri dari 11 ribuan, 11 ratusan, dan 11 digit? Banyak orang mengira itu adalah 111, 111. Namun pada kenyataannya 12, 111. Komputer Rachel rusak, tapi dia harus melakukan pekerjaan yang mendesak. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan laptop suaminya, tapi sayangnya suaminya telah mengubah kata sandinya. Untungnya Rachel menemukan sebuah catatan dengan petunjuk di dekatnya. Dia memasukkan kodenya, tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya memecahkan kata sandinya? Untuk memecahkan teka-teki ini, Rachel harus mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. S berarti R, B berarti A, D harus diganti dengan C, dan seterusnya. Dan kata sandi terakhirnya adalah Rachel. Manis sekali! Peter, Jenny, dan Timothy terperangkap dalam 3 kurungan terpisah. Ada bahan peledak di dalam kurungan Peter, kurungan Jenny diisi dengan gas beracun, dan kurungan Timothy dilapisi dengan es. Bisakah kamu menebak siapa yang punya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup? Timothy, ini hanya es, jadi akan segera mencair. Timothy nggak akan sempat membeku. Gerald berusia 100 tahun dan beberapa bulan, tapi dia hanya berulang tahun sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya. Gimana ini bisa terjadi? Pria ini lahir pada tanggal 29 Februari, jadi hari ulang tahunnya hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Polisi mengetahui beberapa penjahat akan meninggalkan kota dengan kereta api pagi ini. Petugas keamanan di stasiun kereta api menahan 4 orang yang mencurigakan dan memeriksa barang bawaan mereka. Bisakah kamu membantu mereka mencari tahu siapa yang nggak bersalah? Pria ini membawa pasta gigi tanpa sikat gigi, orang yang buta membawa senter, dan kenapa juga seorang pria botak butuh sebotol sampo? Sepertinya hanya pria yang di sebelah kiri yang bukan penjahat. Burung-burung hinggap di setiap pohon, yang satu nggak mendapat tempat, tapi ketika 2 ekor hinggap di masing-masing pohon, 1 pohon kosong. Bisakah kamu menghitung jumlah burung dan pohon? 4 burung dan 3 pohon. Seorang petani punya 350 buah jeruk. Tantangannya adalah membaginya menjadi 3 tumpukan, sehingga satu tumpukan akan menjadi 4 kali lebih kecil dari yang terbesar. Dan tumpukan lainnya 2 kali lebih kecil dari yang terbesar. Berapa banyak apel yang ada di setiap tumpukan? 0. Petani itu memiliki 350 jeruk, bukan apel.
David mengundang teman-temannya untuk menghabiskan akhir pekan di rumahnya. Mereka datang dan bersenang-senang. Sayangnya badai dahsyat terjadi sehari sebelum mereka pergi. Hujan turun deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan, merobohkan kabel listrik dan menyebabkan pemadaman listrik di mana-mana. Keesokan paginya cuaca menjadi lebih baik, tapi David menemukan arloji emasnya hilang. Arloji itu adalah hadiah yang sangat mahal dari kakeknya. David mengajukan satu pertanyaan kepada semua temannya. Aku nggak bisa menemukan satu hal yang sangat penting bagiku. Bisakah kalian ceritakan apa yang kalian lakukan kemarin? Monica bilang, aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar untuk belajar. Mike bilang, aku berlatih gitar listrik di garasi. Dan Mia bilang, aku bahkan nggak tahu seperti apa bentuk arlojimu. Setelah mendengar jawaban mereka, David tahu dengan pasti siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Ada pemadaman listrik, itu berarti Mike nggak bisa memainkan gitar listrik. Selain itu, David nggak bilang kalau barang penting itu adalah arloji. Gimana Mia tahu? Oleh karena itu, Mike dan Mia yang mencuri jam tangan itu. Bisakah kamu membuat kotak dengan menggerakkan satu batang korek api saja? Kamu harus berpikir kreatif untuk memecahkan teka-teki ini. Inilah solusinya. Kotak ini kecil tapi masih sesuai dengan tugasnya. Rob menjalankan sebuah restoran. Dia punya 4 barel kombucha yang sangat bagus. Dia menyimpannya untuk pesta ulang tahun yang akan datang, yang akan dimulai dalam 24 jam. Rob memasuki ruang penyimpanan dan melihat sebuah catatan di dekat tong tertulis, aku menaruh mantra ajaib di salah satu tong. Siapapun yang meminum kombucha dari sana akan berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam. Semoga berhasil. Untungnya Rob punya seorang teman, Shelly, yang bermimpi menjadi putri duyung. Rob memutuskan untuk menguji kombucha pada Shelly sebelum pesta dimulai. Bisakah kamu menemukan cara untuk memeriksa 4 barel dalam 24 jam? Rob harus memberikan Shelly kombucha dari tong pertama dengan segera, kemudian kombucha dari tong kedua 1 jam kemudian, dan minuman ketiga 2 jam kemudian. Kalau Shelly berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam, itu berarti tong pertama sudah habis. Kalau dia berubah dalam 11 jam, tong kedua lah yang harus disalahkan. Dan kalau dia menjadi putri duyung dalam 12 jam, itu adalah tong ketiga. Tapi kalau Shelly tetap sama, barrel keempat yang dimantrai. Seorang manajer toko komputer menelpon polisi dan berteriak, "Tolong, tokoku telah dirampok!" Para petugas segera tiba di tempat itu. Namun mereka nggak bisa melihat siapapun dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengedor pintu di sudut toko. Mereka membukanya dan melihat seorang wanita yang gelisah. Itu adalah sang manajer. Seseorang mengunciku di ruang penyimpanan. Itu pasti salah satu asisten toko. Petugas polisi meminta wanita itu untuk memanggil karyawannya untuk diinterogasi. Manajer bilang, tunggu sebentar, aku nggak bisa menemukan ponselku. Oh, ada di sebelah sini. Wanita itu bahkan belum sempat menelpon sebelum petugas menangkapnya. Kenapa? Dia terkunci di dalam ruangan dan ponselnya tergeletak di atas meja. Gimana dia bisa menelpon polisi? Di manakah hari Jumat muncul sebelum hari Kamis? Luangkan waktumu untuk memikirkannya ya. Hari Jumat selalu muncul sebelum hari Kamis dalam kamus. Nina menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk menemui pacar rahasianya. Dia pikir dia sudah sangat hati-hati dan diam-diam, tapi semua teman sekamar Nina tahu tentang rencananya. Mereka juga tahu Nina akan kembali pada tengah malam. Lalu mereka memutuskan untuk bertaruh. Orang yang pertama kali melihat Nina ketika dia mulai memanjat pagar akan menjadi pemenangnya. Orang tersebut akan bebas dari pekerjaan rumah selama 1 bulan. Agar nggak tertidur, Bella memutar serial favoritnya. Norah pergi
pergi ke dapur untuk membuat makanan ringan untuk semua orang, Wendy duduk di ruang tamu dengan sebuah buku, dan akhirnya Kelly pergi ke kamar tidurnya dan mulai bermeditasi. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang menemukan Nina ketika saatnya tiba? Kelly, matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan dia akan melihat lebih baik daripada yang lain. Lily adalah seorang koki kue yang keren. Dia telah bekerja keras di dapur sepanjang malam untuk membuat kue pernikahan yang istimewa. Akhirnya kue itu pun siap. Lily menaruhnya di kulkas dan pergi keluar rumah untuk beristirahat. 15 menit kemudian dia kembali dan hampir pingsan. Ada monster yang telah merusak mahakaryanya. Lily menanyai 3 orang yang dicurigai. Diana sang barista bilang, "Aku membuka kulkas sejam yang lalu untuk mengambil sekotak susu kedelai. Kuemu baik-baik saja." Paul, manajer toko roti, bilang, "Aku nggak menyentuh kue itu. Aku sedang berbicara di telepon dengan klien kita." Dan Will, petugas kebersihan, bilang, "Aku masuk ke dapur 5 menit yang lalu dan melihat ada coklat di lantai dekat kulkas. Aku membukanya dan melihat kue yang rusak. Tapi itu bukan aku." Siapa yang berbohong? Diana. 1 jam yang lalu kuenya belum selesai, jadi dia nggak bisa melihatnya di kulkas lah. Mary memarkir mobilnya di dekat toko favoritnya. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah pantulan di jendela. Warna mobilnya nggak sesuai dengan kenyataan. Sebuah kota kecil menyelenggarakan festival musim dingin dengan kompetisi patung es. 3 patung terbaik berhasil mencapai final. Pesta berjalan lancar dan semua orang bersenang-senang. Oh tidak, seseorang menaburi patung-patung itu dengan garam. Patung-patung itu kehilangan bentuknya dan hancur berantakan. Sheriff setempat menginterogasi 3 orang tersangka. Brian bilang, "Aku nggak melakukannya, aku terlalu sibuk membuat boneka salju." Gemma bilang, "Aku berada jauh dari patung-patung itu, bersuah foto dengan nenekku di dekat ruang makan. Lihat aja sendiri kalau kamu nggak percaya." Dan Dan bilang, "Aku yakin pelakunya adalah Brian. Patung yang menang dibuat oleh mantan pacarnya. Mereka nggak akur." Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Sheriff tahu pasti siapa yang bersalah. Bagaimana denganmu? Lihatlah swafoto Gemma bersama nenek. Ada tempat garam besar di atas meja pada gambar pertama. Pada selfie kedua, tempat garam yang sama nggak ada. Benda itu tersembunyi di saku jaket Gemma. Dia menyelundupkan garam dan merusak patung. Amy mengunjungi sebuah kota yang nggak dikenalnya. Dia melihat 4 makhluk ajaib di daerah ini dan ketakutan. Bisakah kamu melihat mereka juga? Lihatlah pohon ini. Ini adalah siluman kayu, ada kadar transparan yang merayap di gedung pencakar langit. Selain itu, ada leprechaun yang bersembunyi di semak-semak bunga, dan ada peri yang mengemudikan taksi ini. Diana pulang kerja dan menemukan seseorang telah memecahkan teko antiknya di dapur. Dia sangat marah dan menginterogasi 3 orang tersangka. Pembantu rumah tangga bilang, "Aku membersihkan lantai 2 sepanjang hari. Aku bahkan nggak masuk ke dapur hari ini." Tukang kebun bilang, "Aku memetik bunga lili di kebun pagi hari. Aku hanya masuk ke dapur sekali untuk menaruh bunga segar di dalam vas. Teko itu baik-baik saja." Dan si juru masak bilang, "Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk melepas seragam. Ketika aku kembali ke dapur, teko itu sudah pecah." Siapa yang berbohong? Tukang kebun. Lihat tuh bunga-bunga di dalam vas. Nggak terlihat segar sama sekali. Bob dulunya adalah seorang petani di negara lain. Dia memelihara ayam. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Namun kemudian dia membeli peternakan yang lebih besar di negara lain dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Bob mengetahui banjir sangat sering terjadi di daerah ini. Tapi dia gak menyerah dan memutuskan untuk beternak bebek. Kenapa?
Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Berikut ini adalah 3 korek api. Bisakah kamu membuat angka 6 tanpa mematahkannya menjadi beberapa bagian? Siapa bilang angkanya harus standar 6? Korek api ini membentuk angka Romawi 3 yang sempurna. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mendekatkan bagian bawah 2 korek api pertama satu sama lain dan kamu akan mendapatkan angka Romawi 6. Kamu punya 2 jam pasir 7 menit dan jam pasir 11 menit. Dengan hanya menggunakan 2 jam pasir ini, bagaimanakah cara kamu mengukur 15 menit? Langkah pertama, mulai kedua jam pasir pada saat yang sama. Langkah kedua, tunggu sampai jam pasir 7 menit habis. 7 menit telah berlalu, mari kita lanjutkan ke langkah 3. Mulai ulang jam pasir 7 menit, pada saat ini jam pasir 11 menit akan punya sisa waktu 4 menit. Segera setelah waktu pada jam pasir 11 menit habis, balikan jam pasir 7 menit. Pada titik ini waktu 11 menit sudah berlalu. Setelah membalikan jam pasir 7 menit, sekarang jam pasir akan menyisakan 4 menit untuk waktu habis. Setelah 4 menit ini habis, total waktu akan menjadi 15 menit. Aku bisa membuat lubang, tapi nggak perlu pakai sekop. Lalu, kutaruh emas dan perak di dalamnya. Aku juga bisa menambal dan memoles mahkota emas. Tiap orang memerlukan bantuanku, setidaknya sekali seumur hidup. Tapi, kebanyakan takut menemuiku. Kamu tahu siapa aku? Dokter Gigi. Misteri pertumbuhan. Saat berumur 15 tahun, Miko memaku batang pohon ceri di kebun neneknya. Dengan begini, dia bisa menandai tinggi badannya. 10 tahun kemudian, dia kembali untuk mengecek perubahan tinggi paku itu. Kalau pohon itu tumbuh 2,5 cm setiap tahun, pakunya bertambah tinggi berapa senti? Sama saja, posisi paku tidak akan berubah karena pohon cuma tumbuh di puncaknya. Teka-teki jeruk. Yeni dikunci di dalam ruangan bersama 15 orang. Tiap orang bisa melihat seisi ruangan serta orang lain yang ada di situ. Jadi, mereka tidak perlu menengok, memutar badan, maupun bergerak. Untuk keluar dari situ, Yeni harus menaruh jeruknya sedemikian rupa agar mereka bisa melihatnya. Tapi, ada satu orang yang tidak boleh melihat jeruk itu. Dia pun berhasil. Caranya? Dengan menaruhnya di atas kepala seseorang. Mana yang lebih mahal? Erik pergi ke supermarket untuk membeli 2 jeruk dan 1 semangka. Total harganya Rp60.000. Helen juga pergi ke supermarket yang sama untuk beli 1 lemon, 1 jeruk, dan 1 semangka. Gadis itu membayar Rp80.000. Harga 1 buah jeruk, lemon, dan semangka bervariasi. Mana yang lebih mahal, jeruk atau lemon? Erik mengambil 2 jeruk dan 1 semangka, total harganya Rp60.000. Harga kedua buah ini juga berbeda. Jadi, tidak mungkin Rp20.000 plus Rp20.000 plus Rp20.000. Kemungkinan harganya Rp10.000 plus Rp10.000 plus Rp40.000. Jadi, harga 1 semangka sama dengan Rp40.000. Helen membayar Rp40.000 untuk beli semangka dan Rp10.000 untuk beli jeruk. Artinya, harga 1 lemon sama dengan Rp30.000. Jadi, lemon lebih mahal daripada jeruk. Istri yang khawatir. Yuda mengalami kecelakaan mobil dan hilang ingatan. Saat kembali sadar di kamar rumah sakit, dia melihat 3 wanita sudah menungguinya. Tapi dia tidak bisa mengingat ketiganya. Masing-masing mengaku sebagai istrinya. Dokter bilang, Yuda harus menjalani rawat inap setidaknya seminggu lagi.
Mas Yuda, aku harus gimana dong kalau kamu gak inget sama aku? Wanita di sebelah kiri terisak penuh haru. Sayang, aku cemas banget nih. Kita pulang yuk. Di sini gak nyaman banget. Di rumah, aku lebih bisa ngerawat kamu sampai sembuh kok. Seru wanita yang berdiri di tengah. Perempuan yang di sebelah kanan terlihat murka lalu bilang, "Halah, mereka tuh cuma mau ngerebut kamu dari aku, Mas. Ayo kita pergi dari sini saja." Jadi, istri Yuda yang mana? Wanita yang di sebelah kiri, cuma dia yang menunjukkan rasa khawatir. Dua wanita lainnya malah mau membawanya pergi dari rumah sakit. Padahal dia sedang terluka dan butuh perawatan medis. Warisan. Akbar, omnya Jody, termasuk orang yang tajir melintir, tapi dia suka iseng dengan kerabatnya. Ya, karena itulah saat ia meninggal, semua kerabatnya tidak bisa menemukan surat warisan yang ditinggalkannya. Beberapa tahun telah berselang, suatu hari Jody sedang melihat-lihat dokumen lama. Tiba-tiba dia kaget bukan kepalang. Rupanya dia baru saja menemukan surat warisan dari Akbar. Di dalamnya tertulis, "Aku menyimpan semua uang dan barang berhargaku di bawah pohon ceri kesayanganku, tepat di ujung bayangan. Gali tanahnya pada jam 3 sore, siapapun yang bisa mendapatkannya akan jadi ahli warisku." Setelah membaca wasiat itu, Jody sangat kegirangan. "Yes, aku bakal jadi orang kaya," serunya. Dia pun bergegas menuju villa mewah milik omnya dan berhasil menemukan pohon ceri yang dimaksud. Lalu, dia menunggu sampai jam 3 sore untuk menggalinya. Jody sampai ngos-ngosan saat menggali tanahnya, tapi jeripayahnya itu tidak membuahkan hasil. Karena bingung sekaligus kesal, dia terpaksa pulang. Kok dia tidak mendapatkan warisan itu? Beberapa tahun sudah berlalu sejak omnya Jody menyembunyikan hartanya. Pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga makin memanjang. Siapa yang bokek? Kedua cewek ini sedang make upan sebelum pergi jalan-jalan. Mereka memakai perlengkapan yang hampir sama, lipstik, pakaian, dan sepatunya serupa. Ponsel mereka juga terlihat mirip, tapi salah satu cewek ini bokek. Yang mana? Coba deh perhatiin lagi cewek yang di sebelah kiri. Ponselnya mencerminkan pribadinya. Jelaslah, ponsel tiruan. Ya, tapi dia rajin menabung dan tidak sombong kok. Tak lama lagi dia akan jadi orang kaya. Siapa dia? Marco dan Lisa sudah pacaran selama 2 tahun. Suatu hari, Marco mendatangi rumah sang kekasih untuk melamarnya. Tapi, sesampainya di sana, dia melihat Lisa bersama cowok lain. Marco jadi murka. Lelaki yang bersama Lisa jadi ketakutan, lalu bergegas kabur. Lisa pun histeris. "Dia itu kakakku," serunya. Tapi Marco jauh lebih tahu. Sayangnya, Marco tidak melihat wajah cowok itu dengan jelas. Saat dia menyusul keluar, sudah ada 3 lelaki. Selingkuhan Lisa yang mana? Yang di sebelah kiri. Cuaca di luar sangat dingin, pipi dan hidung kedua cowok lain terlihat merah, tapi wajah dia paling pucat. Jadi, dia baru saja keluar dari rumah yang hangat. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Markus goes menuju stasiun untuk pergi kuliah. Di dekat rumahnya ada 2 stasiun. Stasiun pertama berjarak 2 km dan stasiun kedua berjarak 3 km dengan arah berlawanan. Tiap pagi, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Tapi di sore hari, dia turun dari stasiun kedua. Kenapa? Rumah Markus dan kedua stasiun itu berada di bukit. Dengan begini, dia bisa naik sepeda tanpa perlu menghabiskan tenaga. Soal uang. Seorang penjahat bengis menangkap pengusaha kaya bernama Rian. Dia mengurungnya di sebuah ruangan. "Kamu harus melipat gandakan uang yang kutaruh di atas meja agar bisa lolos."
Kemudian, penjahat itu menaruh uang tunai sebanyak 70 juta rupiah. Saat ia kembali, Rian sudah melipat gandakan uang itu. Padahal, dia tidak meninggalkan ruangan. Dia juga tidak meminta bantuan seseorang. Hah? Gimana bisa? Rian menaruh uang itu di depan cermin. Baru nyadar, 3 sekawan ketiduran saat rebahan santuy di bawah pohon. Saat mereka tidur, seseorang telah mencoret-coret wajah mereka dengan gambar kumis. Setelah bangun, ketiganya terbahak keras. Tapi kemudian mereka terdiam. Kenapa? Awalnya mereka melihat kumis di wajah temannya, lalu menganggapnya lucu. Tapi kemudian mereka sadar kalau teman mereka juga tertawa. Jadi di wajah mereka ada kumisnya semua. Kakek tajir. Arman dan kakeknya sangat akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan gemar memecahkan teka-teki detektif. Sayangnya, sang kakek meninggal secara tiba-tiba. Pengacara pun datang untuk memberitahu semua kerabatnya. Kakek telah menyembunyikan semua uang yang gak habis sampai 7 turunan itu. Siapapun yang berhasil menemukan uang itu berhak mendapatkan semua hartanya. Arman tahu kalau sang kakek ingin mewariskan semua uang itu kepadanya. Dia pun bergegas menuju ruang kerja kakeknya. Seketika, dia tahu lokasi uang itu. Apa kamu juga tahu? Di gambar air mancur itu terdapat tanda silang. Itulah air mancur yang ada di rumah mereka. Arman harus mencari uang itu di sana. Terjebak di dalam sumur. Jerome, seorang detektif terkenal yang lihai memecahkan misteri. Saat menangani suatu kasus, dia menemukan bukti penting. Keesokan harinya, dia terbangun di dalam sumur tua yang cukup dalam. Dan untungnya tidak ada airnya. Tapi, si detektif tidak tahu cara meloloskan diri dari situ. Tiba-tiba, di bibir sumur terlihat wajah tersangka utamanya. "Bapak nggak akan bisa keluar dari situ kok buat nangkep saya," teriaknya. Kemudian si detektif bisa merasakan longsoran tanah menimpa kepalanya. Gawat, lelaki itu mau menguburnya hidup-hidup. 1 jam kemudian, Jerome berhasil keluar dari sumur, lalu meloloskan diri. Kok dia bisa keluar? Si detektif perlu mengibaskan dan meratakan tanah yang jatuh ke dalam sumur. Dia terus naik ke permukaan hingga akhirnya berhasil melompat keluar lalu meloloskan diri. Dokumen yang dicuri. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya yang punya perusahaan besar. Pria itu sedang stres karena dokumen kontrak super penting di perusahaannya telah lenyap. Pada malam sebelumnya, dokumen itu tergeletak di atas meja, tapi keesokan harinya sudah raib. Aslan segera menuju TKP untuk menginterogasi para karyawan. Didapatlah 3 tersangka. Di malam sebelumnya, Ben mengaku telah pergi ke bioskop. Mandala bilang dia pergi makan malam bersama pacarnya. Sedangkan Siska pergi ke pesta. Tanpa buang-buang waktu, Aslan segera tahu siapa yang berbohong. Pelakunya, Ben. Tiketnya belum disobek, jadi dia tidak pergi ke bioskop. Asli atau palsu? Catur mampir ke rumah tantenya yang sudah tua. Sudah berbulan-bulan dia tidak menjumpainya, tapi sesampainya di sana, dia malah melihat 2 laki-laki berpakaian proyek. Mereka sedang sibuk mengeluarkan perabot. "Kalian lagi ngapain tuh?" tanya Catur. "Ah, Bu Sandra meminta kami untuk membuang perabot lama. Kami dari jasa penyedia jasa angkut bebas ambil," jawab salah satu lelaki itu. Dia terlihat meyakinkan, tapi Catur lebih cerdas. Sepertinya ada yang janggal. Oh, dia baru sadar mereka sebenarnya pencuri. Kok dia bisa tahu?
Di dekat rumah tantenya tidak ada mobil penyedia jasa angkut, yang ada cuma mobil hitam berjendela gelap. Selain itu, kenapa harus pakai baju proyek kalau mereka memang penyedia jasa angkut? Iya kan? Selamat datang di Universitas Sisi Terang. Sebelum jam istirahat, kamu masih punya satu ujian lagi, teka-teki. Catat semua jawabanmu ya dan hitung skornya di akhir video. Oke, yuk kita mulai. Pak Rektor berjalan ke ruangannya dengan muka cemas. Saat ini sudah memasuki masa akhir semester dan semua mahasiswa akan mengikuti ujian akhir, kecuali mata kuliah pengantar geografi. Rupanya si dosen harus menunda UASnya. Saat mulai duduk, dia melihat berkas di meja kerjanya sudah diobrak-abrik. Ada yang telah mencuri soal ujian fisika, padahal pintu dan jendela ruangan Pak Rektor tertutup. Gimana pelaku bisa masuk? Waktumu 7 detik untuk menjawab. Lubang ventilasi di atas mejanya terbuka. Ada yang mengendap masuk ke situ. Waduh, niat juga. Kira-kira pelakunya siapa ya? Untuk menjawabnya, kamu perlu memecahkan sejumlah teka-teki lain. Baru kemudian kamu akan bisa mengungkap misteri ini di akhir video. Pak Rektor meninggalkan ruangannya lalu menyusuri koridor. Terdengar suara keras dan listrik di seluruh gedung seketika padam. Skringnya pasti sudah dimatikan. Dia pun menuju ruang istirahat karyawan untuk mengeceknya. Ada yang berani macam-macam nih. Kemudian didapatlah 3 tersangka. Petugas kebersihan bilang ada yang sudah mematikan generator saat dia mau membersihkan ruangan. Rahma, seorang mahasiswa pindahan, bilang dia kebingungan mencari jalan dan akhirnya nyasar ke situ. Sony, mahasiswa semester 2 yang sedang memegang ponsel, bilang dia sedang bermain video game yang mengharuskannya mencari benda. Di antara mereka bertiga, siapa yang memadamkan listrik? 7 detikmu dimulai dari sekarang. Pelakunya, Rahma. Saat ini akhir semester. Dia nggak bisa pindah kuliah sebelum UAS. Tapi memangnya kenapa sih dia mematikan listrik segala? Mungkin mau ngisengin mahasiswa saat UAS fisika. Pak Rektor menghidupkan listriknya kembali. Duh, perutnya keroncongan tuh. Dia pun segera mencari makan. Sesampainya di kantin, ada masalah baru yang menunggunya. Ada yang iseng menuangkan sekantong gula ke panci besar berisi sup. Jadi pelakunya mahasiswa yang mana nih? Waktumu 7 detik. Semua tersangka punya mangkuk sup di depan mereka. Tapi salah satunya cuma bawa garpu, nggak bawa sendok. Niatnya sih dia nggak mau makan sup karena memang dia sudah tahu rasanya pasti sangat manis. Setelah menghabiskan sandwichnya, Pak Rektor dapat chat dari salah satu profesor. Dia mau Pak Rektor segera ke ruangannya untuk membantunya. Di ruangan itu ada 3 mahasiswa yang sedang berdiri dengan wajah murung. Si profesor mengklaim salah satu dari mereka mencoret-coret tembok ruangannya. Siapa pelakunya? Waktumu cuma 7 detik untuk mencari tahu. Dia pelakunya. Tangannya dimasukkan ke saku. Mungkin ada cat yang tumpah di jarinya dan dia berusaha menyembunyikannya. Selanjutnya menuju ujian fisika yang menegangkan. Pak Rektor memasuki ruang ujian. Kondisinya tenang dan aman terkendali. Semua mahasiswa fokus mengerjakan ujiannya. Tapi ada yang nyontek. Dan Pak Rektor bisa tahu. Coba bantu dia mencari tahu mahasiswa licik ini. Waktumu 7 detik. Mahasiswa yang menyilahkan kakinya. Wah, cerdas. Dia menulis semua contekannya di betis. Tapi kok bisa? Dari mana dia bisa tahu jawabannya? Setelah diinterogasi singkat, akhirnya dia mengaku kalau jawaban itu dia dapatkan dari temannya. Setelah masalahnya terpecahkan, Pak Rektor perlu ngupi-ngupi dan ngemil dalam porsi besar. Tapi kemudian suara nyaring memecah keheningan. Bunyi alarm kebakaran. Yang bener aja. Para mahasiswa berlarian keluar dari ruang kelas dan seisi kampus harus dievakuasi. Mereka cuma bisa berdiri di luar gedung sambil menatap ke dalam.
Tapi kok aneh, nggak ada api yang berkobar. Asapnya juga nggak ada. Pak Rektor menerima chat dari pihak perusahaan alarm. Alarmnya bunyi karena dinyalain, bukan karena pendeteksi asap. Dia pun segera melihat sekeliling, lalu membekuk 4 tersangka. Mahardika bilang dia sedang di kamar mandi saat alarmnya bunyi. Yulia sedang mengerjakan UAS geografi. Chandra dan Leni sedang mengamati meteorit warna hijau di lab science. Siapa dari mereka yang berbohong? Waktumu 7 detik dimulai dari sekarang. Pelakunya Yulia, dosen geografi menunda UASnya. Kamu ingat yang tadi kan? Nah lo, ngapain dia berbohong? Pasti ada yang disembunyiin tuh. Hari ini Pak Rektor memang lagi apes. Ada aja masalahnya. Pohon yang tumbuh di tengah lapangan tiba-tiba hilang setelah ditebang seseorang. Padahal pagi tadi pengurus kebun melihat ada 4 mahasiswa berdiri di bawahnya. Saatnya menginterogasi para tersangka. Emilia bilang dia berada di perpus seharian. Lagian banyak orang kok yang melihatnya. Hisham mengaku dia ada di kantin karena mau makan sup. Louis baru selesai mengikuti UAS fisika dan Miko bilang dia ke gym seharian supaya pas liburan setelah UAS nanti dia lebih kekar. Jadi siapa yang nebang pohon itu? 7 detikmu dimulai dari sekarang. Pelakunya jelas Hisham lah. Dia bilang baru makan sup di kantin, tapi kamu ingat kan? Harusnya dia juga nyinggung soal insiden gula tadi. Lagi pula, tadi Pak Rektor gak lihat dia ada di kantin. Pasti dia bohong. Lanjut ke UAS biologi. Dosennya masih baru dan memberi mereka soal UAS yang gak biasa. Pak Rektor segera memasuki ruang kelas dan menuju ke belakang. Rupanya si dosen telah memberi mahasiswanya benih ara pada awal semester. Siapapun yang bisa menumbuhkan pohon ara yang paling indah akan mendapat nilai A. Oke, saatnya mempresentasikan hasilnya. Para mahasiswa mulai memasuki ruang kelas. Sebagian membawa pot berisi pohon ara lebat nan cantik. Sebagian lainnya cuma membawa pot berisi tanah, nggak ada pohon atau daunnya sama sekali. Kemudian dosen itu berkata, semua mahasiswa yang bawa pot kosong dapat nilai A. Loh, kenapa? Coba pecahkan misteri ini dalam 7 detik. Mulai. Di awal semester, dosen memberi semua mahasiswanya benih ara palsu. Mereka yang bawa tanaman rimbun pasti sudah menaruh pohon ara besar ke dalam pot. Ketahuan. UAS terakhir hari ini, filsafat. Pak dosen muda sudah ada di kelas, menunggu semua mahasiswanya duduk. Dia menaruh patung filsuf Yunani kuno di atas meja, kemudian berkata, tulis esai singkat tentang topik berikut. Kenapa patung ini tidak ada? Mahasiswa yang argumennya paling meyakinkan akan dapat nilai A, dan sisanya dapat C. Killer juga dosennya. Sejam kemudian mereka mengumpulkan esainya masing-masing. Kebanyakan mahasiswa membuat tulisan panjang lebar dan cuma ada satu mahasiswa yang menjawab dengan 3 kata. Kemudian dia mendapat nilai A. Memangnya apa yang dia tulis? Waktumu 7 detik untuk menebaknya. Dia menulis, apa itu patung? Pak Rektor berjalan keluar lagi, kali ini ke tempat parkir. Ban mobilnya kok lepas? Harus pulang pakai apa nih? Di bagasi mobil kan masih ada ban serep, tapi si maling juga mencuri bautnya. 4-empatnya. Duh, Pak dosen harus gimana nih? Waktumu cuma 7 detik untuk mencari solusinya. Dia perlu membuka satu baut dari 3 ban lain, lalu memasangnya ke ban serep. Jadi masing-masing ban punya 3 baut. Mobilnya sudah bisa dinaiki menuju bengkel terdekat. Benar-benar hari yang berat ya. Pak Rektor sudah bersiap untuk memecahkan masalah lain saat
tiba-tiba dia mendapat chat penting lain. Serpihan kaca berceceran di lapangan. Ada yang sudah memecahkan kaca jendela di bangunan terdekat. Di TKP cuma ada 3 orang. Seorang chef, tukang kebun, dan mahasiswa. Chef bilang dia sibuk masak sup lagi selama 1 jam karena sup yang telah dimasaknya terlalu manis. Rupanya seseorang telah menuang gula pakai takaran gak kira-kira ke pancinya. Tukang kebun berdalih dia sedang di atas pohon untuk memotong dahan, tapi dia juga lihat ada mahasiswa yang mecahin kaca. Lalu mahasiswa itu bilang dia baru selesai belajar di perpus. Oke, waktumu cuma 7 detik untuk mencari tahu pelakunya. Yang berbohong, tukang kebun. Gimana bisa dia memanjat pohon? Kan pohonnya dicuri dan mungkin saja juga mengenai kaca tadi. Akhirnya hari yang panjang telah usai. Saatnya datang ke acara rutin di kampus, Pesta Pasca UAS. Lokasinya ada di lapangan basket. Dihiasi dengan lampu, ornamen, dan ada DJ-nya juga. Semua tamu berpakaian necis dan terlihat sumringah karena UAS telah berakhir. Mereka berpesta semalam suntuk, tapi sekitar jam 4 pagi, terdengar suara pintu yang dibanting keras. Akibatnya pintu itu terkunci secara otomatis. Mereka terjebak di dalam ruangan. Pak Rektor bisa jadi pahlawan pesta tuh. Dia cuma perlu mencari jalan keluar, mengambil kunci cadangan di ruangannya, lalu membuka pintu dari luar. Tapi gimana caranya? Erik, salah satu mahasiswa bilang, dia tahu caranya keluar dari situ lewat lubang ventilasi. Pak Rektor menatapnya sejenak, kemudian wajahnya berubah merah padam. Kenapa? Teka-teki terakhir nih, 7 detik, kamu pasti... Hei kamu, detektif super! Dalam tantangan detektif ini ada 3 level. Setiap teka-teki akan jauh lebih sulit dipecahkan dibanding yang sebelumnya. Wah, agar bisa mencapai akhir tantangan dan mengetahui hasilnya, kamu harus berkonsentrasi penuh dan menggunakan seluruh keahlian detektifmu. Level 1. Anthony tinggal di bagian selatan kota, 20 menit dari kampus. Rumah Mark berada di sebelah utara dan sedikit lebih dekat dari kampus, hanya 10 menit. Kelas mereka dimulai pada jam yang sama dan keduanya selalu bertemu di taman saat menuju ke kelas. Siapa yang jaraknya lebih jauh dari gedung kampus saat keduanya bertemu? Kedua cowok ini bertemu di titik yang sama. Ini artinya jarak keduanya sama dari gedung kampus. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyadari ada seorang pria yang bepergian ke luar negeri setidaknya beberapa kali seminggu. Mereka mulai curiga kalau pria itu adalah penyelundup. Tapi mereka tidak tahu benda apa yang diselundupkan. Pria itu selalu membawa koper atau tas, tapi dia tidak pernah kedapatan membawa benda terlarang atau barang mahal di dalamnya. Hanya beberapa bulan kemudian, ketika ada petugas bea cukai yang baru mulai bertugas, misteri ini berhasil dipecahkan. Apa yang diselundupkan pria ini? Pria itu menyelundupkan koper dan tas bermerek. Seorang polisi sedang mengejar penjahat yang mencuri arlojinya. Orang itu kabur ke arah gedung rumah sakit dan menghilang di dalamnya. Polisi itu tidak sempat melihat apakah pelakunya seorang pria atau wanita. Ketika si polisi memasuki pintu rumah sakit, dia melihat 2 dokter sedang memeriksa pasien. Salah satunya pasti pelaku yang dia cari, tapi yang mana? Pelakunya adalah wanita di sebelah kiri. Dia terlihat tidak memakai stetoskop di telinganya. Emily berhasil lulus dari tes yang sangat sulit dengan nilai sempurna. Walau sulit dijelaskan, profesornya yakin kalau Emily mencontek saat ujian. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya mereka sepakat. Jika Emily bisa memecahkan sebuah teka-teki dari profesornya ini, maka Emily berhak atas nilainya. Profesor itu menyerahkan secari kertas dengan tulisan house. Emily tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan jawabannya. Apa maksudnya? Teka-teki ini sungguh menjebak karena ternyata warna hurufnya memegang peranan penting. Jawabannya adalah greenhouse atau rumah kaca.
Si kecil Adam tahu abangnya Budi mendapat hadiah uang di hari ulang tahunnya. Tapi sekeras apapun Adam mencoba, dia tidak bisa menemukan uang itu. Suatu hari, ketika Budi pergi, Adam menyelinap ke kamar abangnya. Tidak ada uang di sana, tapi Adam menemukan sebuah peta. Budi telah menyembunyikan uangnya di halaman. Adam mengikuti instruksi pada peta secara mendetail, 10 langkah ke kiri, 15 ke kanan, kemudian 8 ke depan. Pasti ada di situ. Adam segera menggali. Tapi setelah 2 jam, dia tak menemukan apapun. Apakah Budi menjebak adiknya yang malang? Langkah Adam tidak selebar abangnya. Itulah sebabnya dia menggali di tempat yang salah. Level 2. Saat itu, Helen sedang bekerja di kantornya. Tiba-tiba sistem keamanan rumahnya memberitahu kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Helen langsung menghubungi polisi. Helen yakin orang yang masuk ke rumahnya adalah orang kiriman pesaingnya. Menurutnya, orang itu mengincar kartu memorinya yang berisikan informasi tentang proyek barunya. Ketika polisi tiba, memang ada orang di rumah Helen. Polisi menggeledah pria itu, tapi tidak menemukan kartu memori. Tak mungkin kan pria itu menelan kartunya? Terus, kartunya ada di mana? Ketika polisi menggeledahnya, diam-diam pria itu menyelipkan kartu memorinya ke dalam saku salah satu polisi tersebut. Setelah digeledah, dia mengambil kartunya lagi. Di suatu resort ski terjadi insiden. Manajer mereka menghilang. Polisi mencurigai 3 orang yang menginap di resort tersebut. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan ketiga orang ini. Mungkin mereka sedang bermain ski. Polisi tidak punya banyak waktu dan memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Perhatikan barang-barang ketiga tersangka ini dan coba tebak siapa yang menjadi dalang hilangnya si manajer. Pelakunya Joe. Hanya dia yang tidak memiliki baju hangat atau perlengkapan olahraga musim dingin. Artinya, dia datang ke resor bukan untuk bersenang-senang. Jason adalah turis yang kaya raya. Dia menginap di hotel kecil tapi mahal di tepi pantai. Ketika badai mengamuk disertai tiupan angin kencang, terjadilah mati lampu. Seluruh area hotel diliputi kegelapan. Para tamu harus berada di dalam kegelapan setidaknya selama 2 jam. Akhirnya, masalah ini bisa ditangani. Namun, Jason baru sadar selama kericuhan ini ada orang yang mengambil dompetnya yang penuh dengan uang tunai, juga semua kartu kreditnya. Polisi pun tiba dan menginterogasi semua orang yang ada di hotel saat itu. Justin, si resepsionis, berkata pada polisi kalau dia ada di ruang bawah tanah. Dia mencoba untuk menyalakan generator darurat, sayangnya tidak berhasil. Nicole, tamu yang lain, berkata kalau dia tiba 1 jam sebelum mati lampu. Dia sangat kelelahan. Dia menyalakan beberapa lilin, mengeluarkan semua barangnya, mandi, dan pergi tidur. Gregory, supir hotel, berkata kalau dia berada di bandara menjemput tamu yang baru saja tiba. Polisi segera mengetahui siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Mati lampu tersebut disebabkan oleh badai yang mengamuk. Mana ada pesawat yang terbang dalam cuaca buruk seperti itu? Jadi, tak mungkin ada yang datang dengan pesawat. Gregory berbohong. Pada abad ke-22, robot hidup di antara manusia dan ini sudah jadi hal yang lumrah. Namun terkadang, robot sangat menyerupai manusia sehingga membuat para polisi bekerja lebih keras. Seperti saat ini, Budi, seorang polisi berpengalaman, harus menentukan satu dari ketiga tersangka ini yang bersalah atas pencurian identitas. Budi tahu pasti kalau pelakunya adalah robot. Lantas, mana yang bukan manusia? Cewek yang di tengah, dia punya port USB di sisi lehernya. Level 3, Maria harus ikut serta dalam kejuaraan olahraga yang sangat penting. Namun, beberapa hari sebelum kejuaraan itu, pacarnya Kevin menyadari kalau Maria menghilang. Satu-satunya yang ditinggalkan gadis itu adalah sebuah surat.
Maafkan aku harus pergi. Kita tidak akan berjumpa lagi. Tolong hubungi kakakku Jenny. Nomor teleponnya 2121736362. Bingung karena menerima pesan seperti ini, Kevin mendatangi polisi. Sepertinya Maria diculik dan dipaksa untuk menulis pesan ini. Dia anak sematawayang di keluarganya dan tidak punya kakak. Polisi memulai investigasinya. Mereka menemukan 3 orang yang bisa saja jadi dalang di balik hilangnya Maria. Cheryl, pesaing Maria, berkata kalau dia berada di rumah ibunya beristirahat sebelum kejuaraan tersebut. Aaron, pelatih Cheryl, berkata kepada polisi kalau dia menghabiskan seluruh waktunya di gedung olahraga. Dan Kyle, pelatih Maria, berkata kalau dia merasa tidak enak badan dan terus beristirahat di tempat tidurnya. Siapa yang tahu di mana keberadaan Maria? Dalam catatannya, gadis itu tidak menuliskan nomor telepon, tapi kode untuk mengungkap nama pelakunya. Aaron, siapa pula yang ingin punya pelatih jahat seperti dia? Janet punya mimpi, yakni menjadi asisten seorang profesor yang merupakan ilmuwan tersohor dan sangat berbakat. Si profesor tahu kalau Janet adalah wanita yang pintar, tetapi sebelum mempekerjakannya, si profesor memutuskan untuk mengujinya. Si profesor membawa Janet ke rumahnya yang memiliki 2 ruangan yang terisolasi satu sama lain. Di ruangan yang satu ada 3 saklar, di ruangan yang lain ada 3 bolam lampu. Janet harus berada di ruangan yang bersaklar. Dia diizinkan untuk pergi ke ruangan yang lainnya hanya sekali. Dia harus tahu saklar mana yang terhubung ke setiap bohlam. Janet berhasil memecahkan teka-teki ini. Bagaimana dia melakukannya? Dia menyalakan saklar pertama dan menunggu selama 1 menit. Kemudian dia mematikannya. Setelah itu, dia menyalakan saklar kedua dan pergi ke ruangan yang memiliki bohlam. Salah satu bohlam itu menyala, berarti itulah yang terhubung ke saklar kedua. Janet menyentuh bohlam lainnya. Bohlam yang hangat berarti terhubung ke saklar pertama dan yang dingin terhubung ke saklar ketiga. David tinggal di lantai 6 di suatu gedung apartemen. Suatu hari, pria itu sedang menikmati kopinya di balkon. Tiba-tiba, dia melihat ada wanita di lantai 8 gedung di seberang gedung apartemennya. Wanita itu membuka jendela dan melemparkan sesuatu dengan sangat kuat. Tak sampai semenit, David langsung berdiri dan berlari untuk menghubungi ambulans. Ambulans pun segera tiba dan langsung membawa wanita itu ke rumah sakit. Apa yang dilempar wanita itu keluar jendela? Benda itu adalah bumerang. Hei, aku tidak bilang semua orang ini pintar loh. Apa kamu masih ingin mencoba memecahkan teka-teki? Kali ini yang lebih sulit? Coba lihat ini. Tebak, apa artinya? Aman dalam angka. Kalau kamu berhasil melewati level pertama, kamu memiliki keahlian berpikir logis lebih baik dibanding orang lain. Menonton lebih banyak film detektif bisa membuat keahlian observasimu jadi lebih tajam. Kalau kamu berhasil memecahkan level 2, selamat! Keahlian berpikir analisismu kuat juga. Hanya saja, kamu masih harus lebih memperhatikan detail kecil. Kalau kamu membabat habis teka-teki di ketiga level ini, wow, keren! Hanya sedikit orang yang bisa sampai ke titik ini. Kamu pasti menjadi orang yang sering dimintai saran dalam situasi sulit karena kamu bisa menemukan solusi untuk masalah apapun.